Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ibrahim. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran bahasa Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Baik, materi kita hari ini yaitu tentang teks deskripsi. Apa yang kalian ketahui tentang teks deskripsi? Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Teks deskripsi yaitu suatu teks yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek, seolah-olah kita bisa merasakan atau melihat, walaupun kenyataannya kita hanya bisa membaca sebuah teks itu. Sebagai contoh, penulis menulis teks deskripsi tentang Pantai Kuta. Nah, di dalam teks tersebut, seorang penulis menggambarkan suasana yang ada di dalam pantai, seperti pasir pantai yang berwarna putih, dengan ombak yang kencang, angin yang sepoi-sepoi, pemandangan yang indah. Tidak ada sampah di sekitar pantai, dan banyak para wisatawan yang berjemur, bermain selancar, atau hanya sekedar bercanda gurau. Nah, dari cerita deskripsi itu, kita dapat membayangkan walaupun kita belum pernah ke Pantai Kuta. Selanjutnya ada ciri teks deskripsi. Ciri teks deskripsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, melibatkan panca indera seperti mata, telinga, lidah, hidung, dan kulit. Di sini ibu akan memberi contoh tentang melibatkan panca indera, yaitu tentang mata. Di sini contohnya, si penulis menggambarkan tentang para turis yang sedang berjemur. Nah, itu termasuk ke dalam panca indera penglihatan, bukan? Jadi, seolah-olah si pembaca bisa melihat atau membayangkan turis yang sedang berjemur. Yang kedua, secara umum menggambarkan suatu objek atau benda. Di sini contohnya, si penulis menggambarkan suatu objek seperti tempat wisata, sekolah, atau yang lainnya. Dan yang ketiga, memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat suatu objek atau benda, seperti ukuran, bentuk, ataupun warna. Maksudnya di sini, si penulis menjelaskan secara rinci, misalnya ukuran sepatu, ukuran luas Pantai Kuta, bentuknya seperti bentuk rumah, dan yang lainnya. Selanjutnya ada jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks deskripsi subjektif. Suatu teks deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf itu. Maksudnya, si penulis memberi gambaran kesan tentang Pantai Kuta yang masih asri dan masih terawat. Yang kedua, teks deskripsi spasial. Dalam teks deskripsi ini, objek yang dijelaskan hanya berupa benda, tempat, ruang, dan lain sebagainya. Maksudnya, si penulis hanya fokus terhadap satu benda, satu tempat, dan yang lainnya. Contoh, si penulis hanya mendeskripsikan tentang kursi bundar, bukan kursi lipat. Selanjutnya ada teks deskripsi objektif. Dalam teks deskripsi ini, penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya, berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis itu sendiri. Maksudnya di sini, si penulis menjelaskan atau menuliskan suatu teks deskripsi ini dengan apa adanya, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Misal, si penulis mendeskripsikan tentang museum. Dia menjelaskan
bahwa barang-barang langka di museum itu tidak terawat. Jadi dia menulis sesuai dengan apa yang dia lihat dan tidak ada yang dilebih-lebihkan si penulis. Yang terakhir ada tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi adalah membuat pembaca seakan-akan berada di tempat kejadian, ikut merasakan, mengalami, melihat, dan mendengar mengenai satu peristiwa atau adegan. Pembaca memperoleh kesan atau citraan sesuai dengan pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulis, sehingga seolah-olah pembaca yang melihat, merasakan, dan mengalami sendiri objek tersebut. Untuk mencapai kesan yang sempurna, penulis deskripsi merinci objek dengan kesan, fakta, dan citraan. Maksudnya di sini, tujuan teks deskripsi balik lagi di pengertiannya, yaitu supaya si pembaca seolah-olah berada di teks yang dibacanya. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti tentang pengertian, ciri, jenis, dan tujuan teks deskripsi? Ibu harap kalian sudah mengerti ya tentang apa itu teks deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.